Baik saudara, akan lebih mudah kiranya bila kita langsung saja share apa topik yang dimaksud hari ini. Kita buka laman Nah, ini laman yang sudah kita siapkan untuk mempelajari secara lebih konkret ya, apa yang dimaksud dengan web official di sini. Ya, kita ambil contoh lah ya, bahwa ini adalah suatu laman official. Web official artinya web resmi. Dilihat dari domain, dilihat dari tampilan, dilihat dari isi, dilihat dari pengelola, itu mencerminkan bahwasanya ya suatu web bisa diketahui apakah dia web official atau bukan ya. Nah, nanti Anda akan aktif di dalam ini ya, terkait tugas memposting ya. Untuk itu Anda nanti diarahkan membuat akunnya dahulu, mendaftar dan sebagainya. Nah, namun sebelum ke sana kita coba melihat dulu apa saja yang ada di laman belakang daripada web ini. Bisa kita masuk ke ini ya. Tampilannya real time ya. Anda sekarang sudah dapat melihat tampilan login ya untuk masuk ke dalam sistem. Jadi apa yang tampak di depan tadi sangat bergantung pada bagaimana kita memanage dashboard atau laman yang berfungsi untuk mengolah informasi yang akan kita tampilkan di laman depan tadi ya. Ini kita coba masuk dengan admin. Nah, pada halaman admin kita lihat inilah yang disebut dengan dashboard ya. Suatu laman yang berfungsi untuk mengelola artikel atau informasi yang mau kita hadirkan di laman depan. Di pada dashboard ini ya, selaku pengguna dia akan tampil sesuai dengan peran penggunanya ya. Jadi kalau kita lihat pengguna itu ya, terdiri dari pelanggan, kontributor, penulis, editor, administrator. Nah, masing-masing tampilan daripada peran ini akan berbeda, saudara ya. Semakin tinggi perannya, semakin luas ya, dan penuh otorisasi dalam memanage dashboard ini ya. Pelanggan itu tidak bisa memposting, kontributor bisa memposting tapi belum mempublish, penulis bisa mempublish ya kan, apa yang ditulis oleh kontributor, editor bisa take over apa yang ditulis oleh penulis, mengapprove atau membatalkan apa yang sudah dipost oleh penulis. Administrator ya bisa mengolah secara keseluruhan ya apa yang terkait dengan web ini. Di sini bisa dilihat mulai dari post, ada menu, media, laman, komentar, tampilan, plugin, peralatan, pengaturan, itu yang bisa ditampilkan pada laman admin. Nah, di sini yang sering digunakan untuk mempost adalah menu post ya. Ada tambah baru ya kan. Ada pembuatan kategori, pembuatan tag.
Lalu ada media di sini yang berupa koleksi gambar-gambar yang nantinya menjadi bagian dari suatu posting. Kemudian ini untuk mengelola laman ya, di laman statik yang fungsinya untuk menempatkan informasi yang masa berlakunya relatif panjang ya. Sedangkan untuk post tadi untuk informasi yang dinamis yang silih berganti, selalu diupdate setiap waktu ya. Kemudian ada juga komentar di sini. Bisa untuk di manage ya, mana komentar yang di drop, mana yang harus ditolak, disetujui, ditandai sebagai spam atau dipindah ke tempat sampah ya. Jadi kalau Anda menerapkan kebijakan setiap komen harus masuk dalam meja redaksi atau di dashboard ini, ya berarti disetujui atau ditolak ya komennya baru bisa tampil. Kalau disetujui bisa tampil, kalau ditolak ya tidak tampil. Kemudian tampilan. Nah, di sini tampilan bisa dipilih temanya ya. Kalau temanya diganti ya dicari lagi ya. Tema tersebut baru disesuaikan, di customize lagi ya. Kemudian ada plugin. Plugin ini pengaya daripada web yang mana secara default mungkin dirasa belum memadai, belum lengkap, maka kita bisa menambah plugin-plugin yang sesuai kebutuhan ya. Kemudian pengguna. Di sini kita sudah memiliki 53 kontributor ya. Nanti akan bertambah seiring Anda akan mendaftar dan memposting juga. Maka itu penting buat kita supaya bisa mengelompokkan ya, pengguna ini ya menurut kategori program studi ya, supaya jelas apa yang menjadi bagian dari tugas Anda. Kemudian peralatan di sini, ya ini dipakailah untuk mengimpor data, mengekspor data ya, sehingga pertukaran datanya bisa sekaligus ya, masif, bukan satu persatu. Kalau misalnya kita ingin memindahkan suatu isi artikel ya dalam satu laman lain ke laman web ini misalnya, atau sebaliknya ya dari halaman web ini ke halaman web lain, kita menggunakan ekspor. Kemudian ada pengaturan di sini ya, bisa Anda atur secara umum bagaimana kita mengatur judulnya, slogannya, emailnya, jamnya ya, dan simpan perubahan jika terjadi dan sudah melakukan perubahan supaya ada efek. Kemudian menulis, nah ini juga ada yang bisa kita pilih ya, menyangkut kategori atau format. Kemudian membaca, di sini juga ada pilihannya, kita mau tampil seperti apa ya, tampilan depannya berdasar post baru, dia akan beralih atau berdasar laman statis sebagai blognya, berandanya home misalnya, laman postnya adalah blog. Kemudian berapa banyak post yang ditampilkan, judul yang ditampilkan misalnya 10 atau berapa, semakin banyak Anda munculkan angka ini ya semakin panjang lah ya blog rollnya nanti. Tapi kalau dilihat dari berbagai device ya, kalau dari laptop,
komputer atau PC atau smartphone Anda. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan ya. Karena masing-masing pengguna ini kan ada yang suka pakai Android. Kalau Android kan bisa kebayang tuh kalau Anda memuat 10 posan itu kan panjang sekali dia akan scroll ya. Jadi bisa diatur ini 3, 5 atau apa, tergantung ya kebijakan pengelolanya lah.